lagi dengan Dia dan tim mitosberitahuan.com. Pada hari ini Jumat 15 Januari tahun 2021, Dia dan tim mitosberitahuan.com sedang berada di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana hari ini kita akan bertemu dengan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, selamat siang menjelang sore, Pak. Selamat siang. Ya, jadi Dia dan tim mitosberitahuan.com ingin tahu, dan juga sahabat itu ingin tahu, Pak. Seperti berita beberapa waktu yang lalu, kita Kalimantan Tengah sudah menerima vaksin ya, Pak. Vaksin COVID-19. Untuk Kalteng sendiri berapa banyak sih yang diterima, Pak? Jadi begini, vaksinasi COVID itu kan ada tahapan-tahapannya. Betul. Ya, tahap 1 itu untuk vaksinasi tenaga kesehatan kita menerima kurang lebih 14.684 dosis vaksin. Tetapi tahap 1 ini pun terbagi menjadi 2 termin. Termin 1 di bulan Januari, termin 2 di Februari. Ya. Termin 1 itu kita laksanakan di Kota Palangkaraya dan Pulang Pisau. Selebihnya di termin kedua. Ya. Total jumlah nakes sekalteng yang harus kita vaksinasi itu hampir 20.000. Jadi karena hanya 14.800 yang tersedia sementara, makanya kita hanya laksanakan di 2 kabupaten dulu. Ya, selanjutnya berkembang sesuai dengan ketersediaan vaksin. Nah, tentu pemberian vaksin itu ada syarat-syarat. Jadi ada 16 syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan vaksin, selain ada 2 syarat umum. Syarat umumnya itu usia antara 18 sampai 59 tahun. Kemudian tanda-tanda fisik seperti tekanan darah harus memenuhi syarat, tidak tinggi. Namun ada syarat-syarat yang bersifat khusus. Nah, itu yang disebut dengan kriteria exclusion. Jadi kriteria yang menyebabkan orang tidak mendapatkan vaksin. Ya. Salah satunya itu adalah orang-orang yang sudah pernah dinyatakan positif. Ya. Yang kedua adalah orang-orang yang yang anggota serumahnya ada yang masih dirawat COVID-19 atau dinyatakan kontak erat. Yang ketiga, wanita yang sedang hamil atau menyusui, ya, Itu tidak bisa menerima vaksinasi juga. Kemudian ada penyakit jantung, ya, memiliki penyakit jantung, ada yang memiliki penyakit ginjal, dan beberapa kriteria lain. Ya, totalnya itu di formulir screening ada 16 screening yang dilakukan, ya, yang kemudian diurut 1 sampai 16. Urutan 1 sampai 13 itu kalau ada jawabannya ya, maka tidak diberikan vaksinasi, ya. Dari urutan 1 sampai 16 itu salah satunya adalah pernah positif. Ya, kalau jawabannya ya, maka tidak diberikan, ya. Terus untuk kriteria 14, 15, 16 kriteria itu bersifat relatif. Misalnya orang itu kena HIV, ya, boleh diberikan. Kalau ada catatannya, kalau CD4-nya di atas 200, ya. Kencing manis bisa diberikan dengan catatan kalau indikatornya memungkinkan, ya. Demikian juga TBC bisa diberikan kalau syarat-syarat lain terpenuhi, ya. Tapi kriteria yang bersifat absolut bahwa kalau ada kata ya atau pernyataan bahwa dia pernah mengalami itu, seperti tadi lagi hamil, lagi menyusui, kemudian ada lagi cuci darah, memiliki penyakit kanker, penyakit jantung, ya, kemudian pernah positif, kalau itu bersifat absolut, tidak diberikan vaksinasi, ya. Untuk penerima vaksin, setelah menerima vaksin itu apakah ada pengawasan khusus atau perawatan khusus? Biasanya kalau kita habis vaksin, di mana-mana standar vaksinasi kan begitu. Ya.
diminta kurang lebih 30 menit sebelum meninggalkan tempat. Tujuannya untuk mengevaluasi kalau terjadi reaksi-reaksi yang tidak diinginkan, ya. Tetapi kalau pulang ke rumah itu tetap tidak ada lagi pengawasan secara khusus. Namun tentu kalau memiliki gejala-gejala yang kurang pas, ya, memiliki gejala-gejala yang kurang pas, biasanya kita minta, ya, untuk melapor, ya, ke rumah sakit, ke petugas kesehatan terdekat untuk dilakukan penilaian, ya. Penilaian itu meliputi apakah gejala yang dia alami itu merupakan suatu akibat sampingan dari vaksinasi. Yang kedua, apakah memerlukan rawat inap di rumah sakit atau tidak, ya. Kalau memerlukan rawat inap di rumah sakit, berarti biayanya ditanggung negara, ya. Harapannya dengan adanya vaksin ini apa, Pak? Harapan kita tetap satu, masyarakat akan mengikuti vaksinasi ini pada saat tahapannya untuk masyarakat umum sampai, karena tahapan pertama ini nakes, tahapan kedua itu untuk anggota TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, ya, dan pejabat daerah, ya, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kemudian tahap 3, ya, tahap 3 itu untuk masyarakat umum sebetulnya, ya, masyarakat umum dengan syarat umur 18 sampai 59 tahun dan tidak ada tadi kriteria yang kontraindikasi untuk pemberian vaksinasi. Ya. Jadi untuk yang terakhir, apakah ada pesan sendiri khusus untuk warga ataupun masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya untuk Kota Palangkaraya? Karena saya Kadis Kesehatan Kalimantan, saya bicara Kalimantan, Kalimantan Tengah, ya. Kalimantan Tengah, karena konteksnya kita Kalimantan Tengah. Ya, saya berharap bahwa masyarakat nanti setelah tahapannya sampai ya ikut vaksinasi, karena vaksinasi ini udah aman, ya. Kata MUI juga kebal, halal, ya. Nah, tujuannya itu adalah untuk membuat yang disebut dengan kekebalan masyarakat. Kalau kekebalan masyarakat terjadi, maka yang bersangkutan, ya, maka kalau kekebalan masyarakat terjadi, biasanya penyakit itu menjadi sangat kecil kemungkinannya menular, ya. Jangan percaya hoax. Kalau menyangkut vaksin, tanyakan pada ahlinya, ya. Datangi dokter terdekat, datangi perawat terdekat, jangan tanya di medsos, ya. Kalau di medsos banyak. Ya, karena di medsos itu banyak. Kelompok anti vaksin, ya, kelompok anti vaksin juga bergerak sangat kencang. Oke, sahabat lintas, mungkin itu saja penyampaian Pak Suyuti Samsul selaku dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah untuk sahabat lintas, khususnya pencinta berita. Mungkin sampai sini vlog news kita. Mungkin ada pesan lagi, Pak, yang bisa disampaikan? Sudah cukup. Oke, sahabat lintas, mungkin sampai sini vlog news kita. Untuk sahabat lintas dan pencinta berita, jangan lupa terus saksikan channel YouTube kita, itu lintasberitahuan.com. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya, ya, sahabat lintas. Jika ada kritik, saran, dan komentar ataupun pertanyaan, bisa coret-coret di bawah channel YouTube kita. Oke, sahabat lintas, diakhiri sampai sini. Sampai jumpa dan bye-bye.